Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang terhormat kepada Ibu Anissa Rahmah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan kepada teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di sini kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Hadijah, Rina Sapera, dan Ziyadatul Hikmah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Konsep Diri Anak. Nah, jadi di sini yang pertama ada pengertian konsep diri anak. Konsep diri pada anak adalah suatu persepsi tentang diri dan kemampuan anak yang merupakan suatu pembuktian bagaimana mereka memandang dan menilai diri mereka sendiri, yang berpengaruh pada sikap diri yang ditampilkan atau yang diperlihatkan kepada orang lain. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri anak. Yang pertama itu dari faktor dari dalam atau faktor internal. Yang pertama ada keadaan fisik seperti jenis kelamin, nama, julukan, pakaian, dan penampilan diri. Selanjutnya ada kemampuan praktis seperti usia kematangan, kreativitas, dan cita-cita. Yang kedua ada faktor dari luar atau eksternal. Nah, di sini ada reaksi dari orang lain, perbandingan diri dengan orang lain, peranan seseorang, identifikasi terhadap orang lain, kelompok tujuan, harapan-harapan, suku bangsa, hubungan keluarga, dan teman-teman sebaya. Selanjutnya adalah komponen konsep diri. Ada 5 komponen konsep diri. Komponen yang pertama adalah gambaran diri atau body image. Gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik secara sadar maupun tidak sadar, seperti performance, potensi tubuh, fungsi tubuh, persepsi, dan perasaan tentang ukuran dan bentuk tubuh. Hal-hal penting yang berkaitan dengan gambaran diri, yang pertama, fokus individu terhadap fisik lebih menonjol pada usia remaja. Yang kedua, bentuk tubuh, tinggi badan, dan berat badan, serta tanda-tanda pertumbuhan kelamin sekunder menjadi gambaran diri. Yang ketiga, cara individu memandang diri berdampak penting terhadap aspek psikologis. Yang keempat, gambaran yang realistik terhadap menerima dan menyukai bagian tubuh akan memberi rasa aman dalam menghindari kecemasan dan meningkatkan harga diri. Yang kelima, individu yang stabil, realistik, dan konsisten terhadap gambaran dirinya dapat mendorong sukses dalam kehidupan. Komponen yang kedua adalah ideal diri atau self-ideal. Ideal diri adalah persepsi individu tentang perilakunya disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita, harapan, dan keinginan, ataupun tipe yang diidamkan serta nilai yang ingin dicapai. Adapun hal-hal yang terkait dengan ideal diri seperti yang pertama, perkembangan awal terjadi pada masa kanak-kanak. Yang kedua, terbentuknya masa remaja melalui proses identifikasi terhadap orang tua, guru, dan teman. Yang ketiga, dipengaruhi oleh orang-orang yang dipandang penting dalam memberi tuntunan dan harapan. Yang keempat, mewujudkan cita-cita dan harapan berdasarkan norma keluarga dan sosial. Jadi, apabila kita ingin menetapkan ideal diri, hendaklah jangan terlalu tinggi dan juga jangan terlalu rendah. Jangan terlalu tinggi dalam artian kita masih dapat menjangkaunya. Komponen yang ketiga adalah harga diri atau self-esteem. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut sesuai dengan ideal diri. Harga diri dapat diperoleh melalui orang lain dan juga diri sendiri. Adapun aspek utama harga diri adalah dicintai, disayangi, dikasihi, dan mendapat penghargaan dari orang lain.
Harga diri menjadi rendah apabila kehilangan kasih sayang atau cinta kasih dari orang lain, kehilangan penghargaan dari orang lain, serta hubungan interpersonal yang buruk. Sedangkan apabila individu yang sering berhasil dalam mencapai cita-cita akan menumbuhkan perasaan harga diri yang tinggi dan sebaliknya. Seperti individu merasa berhasil atau hidupnya bermakna apabila diterima dan diakui orang lain atau merasa mampu menghadapi kehidupan dan mampu mengontrol dirinya. Tetapi pada umumnya individu selalu memiliki pemikiran yang negatif terhadap orang lain, walaupun isi hatinya mengakui tentang keunggulan orang tersebut. Komponen yang keempat adalah peran diri atau self role. Peran diri adalah pola perilaku, sikap, nilai, dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di masyarakat. Setiap individu disibukkan oleh berbagai macam peran yang terkait dengan posisinya pada setiap saat selama ia masih hidup, seperti peran sebagai anak, istri, suami, ayah, mahasiswa, guru, dokter, dan lain sebagainya. Ada yang namanya konflik peran. Konflik peran terjadi apabila peran yang diinginkan sedang diduduki oleh orang lain, seperti kita ingin menjadi ketua kelas tetapi belum ada pergantian ketua kelas. Lalu ada yang namanya peran yang tidak jelas. Ini terjadi apabila individu diberikan peran yang kabur sesuai perilaku yang diharapkan, seperti kita ditetapkan menjadi ketua kelas tetapi tidak disertai dengan uraian tugas yang harus dilakukan atau dikerjakan. Dan juga ada yang namanya peran yang tidak sesuai. Ini terjadi apabila individu dalam proses peralihan mengubah nilai dan sikap, seperti seseorang yang masuk anggota organisasi keperawatan dan terdapat konflik antara sikap dan nilai individu dengan profesi. Dan yang terakhir adalah peran berlebih. Ini terjadi jika seseorang individu memiliki banyak peran dalam kehidupan, seperti perannya sebagai anak, sebagai istri, sebagai mahasiswa, sebagai dosen, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, komponen identitas diri atau self-identity. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengamatan dan penilaian sebagai sintesis semua aspek konsep diri dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun hal-hal yang terkait dengan identitas diri seperti yang pertama, berkembang sejak masa kanak-kanak bersamaan dengan berkembangnya konsep diri. Yang kedua, individu yang memiliki perasaan identitas diri kuat akan memandang dirinya tidak sama dengan orang lain, unik dan tidak ada duanya. Yang ketiga, identitas jenis kelamin berkembang secara bertahap sejak bayi. Yang keempat, identitas jenis kelamin dimulai dengan konsep laki-laki dan perempuan, serta banyak dipengaruhi oleh pandangan maupun perlakuan masyarakat. Yang kelima, kemandirian timbul dari perasaan berharga, menghargai diri sendiri, dan kemampuan penguasaan diri. Yang keenam, individu yang mandiri dapat mengatur dan menerima dirinya. Selanjutnya, perkembangan konsep diri anak. Perkembangan konsep diri anak tersusun atas dua tahap, yaitu konsep diri primer dan konsep diri sekunder. Konsep diri primer adalah konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalaman anak di lingkungan rumahnya sendiri, berhubungan dengan anggota keluarga di rumah seperti orang tua, nenek, paman, ataupun saudara-saudara sekandung yang lainnya. Sedangkan konsep diri sekunder adalah konsep diri yang terbentuk atas dasar pengalaman anak di lingkungan luar rumah, seperti teman sebaya atau teman bermain. Jadi,
Perkembangan konsep diri anak dapat kita lihat pada konsep yang paling dasar dulu, yaitu konsep diri primer, di mana konsep ini terbentuk atas dasar pengalaman anak terhadap lingkungan terdekatnya yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian, setelah anak bertambah besar, ia mempunyai lebih banyak teman, banyak kenalan, dan sebagainya. Akibatnya, ia mempunyai lebih banyak pengalaman. Akhirnya, anak akan memperoleh konsep diri yang baru dan berbeda dari apa yang sudah terbentuk dalam lingkungan rumahnya, sehingga menghasilkan suatu konsep diri yang baru, yaitu konsep diri sekunder. Bagaimana konsep diri sekunder ini terbentuk banyak ditentukan pula oleh bagaimana konsep diri primernya, yaitu lingkungan terdekatnya tadi, yang mana banyak ditentukan pula oleh bagaimana anak itu memilih temannya, seperti anak akan cenderung memilih teman bermain yang sesuai dengan konsep diri primernya yang sudah dimilikinya itu. Dan teman-teman barunya itulah yang nantinya menunjang terbentuknya diri sekunder pada anak. Adapun orang yang dianggap bisa mempengaruhi konsep diri anak yaitu adalah yang pertama orang tua. Orang tua memberi pengaruh yang paling kuat karena kontak sosial yang paling awal dialami seorang anak yaitu adalah dengan orang tua. Orang tua memberikan informasi yang menetap tentang individu. Mereka juga menetapkan pengharapan bagi anaknya, yang mana orang tua juga mengajarkan anak bagaimana menilai diri sendiri. Yang kedua yaitu adalah teman sebaya. Kelompok teman sebaya menduduki tempat kedua setelah orang tua, terutama dalam mempengaruhi konsep diri anak. Karena masalah penerimaan atau penolakan dalam kelompok teman sebaya sangat berpengaruh terhadap diri anak. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat juga mempunyai harapan tertentu terhadap seseorang, dan harapan itu masuk ke dalam diri anak atau individu, di mana individu tersebut akan berusaha melaksanakan harapan tersebut yang sudah ditentukan di dalam masyarakat. Yang keempat yaitu hasil dan proses belajar. Belajar merupakan hasil perubahan permanen yang terjadi di dalam diri individu akibat dari pengalaman. Pengalaman dengan lingkungan dan orang sekitar akan memberikan masukan mengenai akibat suatu perilaku. Akibat ini bisa menjadi berbentuk sesuatu yang positif maupun negatif. Itulah presentasi dari kelompok 10. Apabila terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.